Terdapat 43 partai politik yang mendaftarkan diri melalui sipol KPU, 40 partai politik yang mendaftar secara langsung ke KPU dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus, serta 24 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumen-dokumennya. Nah, kemudian dari 24 partai politik itu, mana yang menurut Anda yang kira-kira akan lolos verifikasi dan mengikuti pemilu 2024? Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update dari Politician Academy. Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan konten YouTube Politician Academy yang membahas tentang partai-partai politik yang akan bertarung di dalam pemilu 2024. Tentu saja suhu politik mulai panas dan aura dari kompetisi itu mulai terasa di KPU. Sejak dibukanya sipol, terdapat 43 partai politik yang mendaftar, sedangkan yang mendaftar langsung ke KPU hanya ada 40 partai politik. 3 partai politik yaitu Partai Rakyat, Partai Mahasiswa, serta Partai Damai Sejahtera Pembaruan tidak mendaftarkan diri langsung ke KPU, sehingga dinyatakan tentu saja gugur. Dari 40 partai politik yang mendaftar secara langsung sejak tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 kemarin, terdapat 16 partai politik yang berkasnya dinyatakan tidak lengkap. Mereka adalah Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat Indonesia atau Partai Pandai, Partai Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI), Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Berkarya, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, Partai Pelita, Partai Kongres, Partai Karya Republik, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pandu Bangsa, Partai Perkasa, Partai Masyumi, Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Pemersatu Bangsa, dan Partai Kedaulatan. Ke-16 partai politik tersebut berkasnya dinyatakan tidak lengkap, sehingga tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Yang mengagetkan adalah masuknya Partai Berkarya ke dalam kelompok partai-partai yang tidak lengkap persyaratannya. Karena kita tahu semua Partai Berkarya adalah partai yang sudah berkompetisi di Pileg 2019 lalu. Sehingga logikanya atau seharusnya mereka tidak mempunyai masalah dalam hal kelengkapan berkas-berkas ini. Sehingga orang mungkin berasumsi bahwa mungkin ini akibat konflik yang terjadi selama ini di Partai Berkarya tersebut yang membuat akhirnya kelengkapan dokumen itu menjadi bermasalah. Nah, kemudian terdapat 24 partai yang akhirnya dinyatakan lengkap dan siap mengikuti tahap berikutnya, yaitu verifikasi dokumen dan verifikasi faktual. Saya membagi 24 partai politik tersebut ke dalam 3 klasifikasi, di mana klasifikasi yang pertama adalah klasifikasi partai politik yang lolos parliamentary threshold. Mereka ada 9 partai, yaitu PD Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanah Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian ada klasifikasi kedua, yaitu partai-partai politik yang tergabung di dalam menjadi peserta dari Pileg 2019 tetapi tidak lolos parliamentary threshold. Mereka adalah 6 partai politik, mulai dari Partai Perindo, Partai Hanura, PSI, Partai Garuda, Partai Bulan Bintang, dan PKPI. Di klasifikasi yang ketiga terdapat partai-partai baru. Mereka adalah partai-partai yang baru mendaftarkan diri di dalam pemilu 2024 ini dan baru pertama kali mengikuti pemilu apabila mereka lolos verifikasi. Partai-partai tersebut adalah Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Republik,
Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Republiku Indonesia, Partai Suara Rakyat Indonesia, dan Partai Republik Satu. Nah, tentu saja dari 3 klasifikasi tersebut, sudah hampir pasti mereka yang ada di klasifikasi pertama akan ikut kembali di dalam pemilu 2024. Mereka partai yang sudah masuk ke dalam parliamentary threshold. Lalu bagaimana dengan partai di klasifikasi kedua? Tentu saja probabilitas mereka jauh lebih besar karena mereka pernah mengikuti pemilu 2019. Tapi bukan berarti kalau diverifikasi mereka pasti lolos, karena tentu saja KPU memiliki standar penilaian dan perhitungan yang sudah betul-betul rigid, yang bisa juga menggagalkan partai-partai yang ada. Sebagai contoh misalnya di 2014 dan 2019, Partai Bulan Bintang dan PKPI pernah masuk ke dalam golongan yang tidak bisa mengikuti pemilu 2014 dan 2019, sampai kemudian keputusan KPU itu digugat dan akhirnya PBB dan PKPI bisa masuk mengikuti Pileg 2019. Tentu saja bagi partai-partai yang berada di klasifikasi ketiga, beban mereka akan menjadi lebih berat lagi karena bukan saja verifikasi dokumen, nanti di lapangan tentu saja akan dicek apakah betul pengurusnya ada, apakah betul kantornya ada, apakah betul kepengurusannya sudah lengkap sampai di level yang ditentukan oleh KPU tersebut. Menurut saya ada beberapa partai tentu saja yang mempunyai kans besar untuk ikut pemilu 2024, seperti misalnya contohnya Partai Gelora atau Partai Umat, atau Partai Buruh, atau Partai Kebangkitan Nusantara, atau Partai Prima. Jadi banyak sekali partai yang kemungkinan akan bertarung atau berkompetisi di 2024 nanti. Artinya bagi Anda caleg 2024, Anda bisa bayangkan kompetisi yang nanti akan Anda ikuti akan semakin keras, akan semakin ketat. Sehingga kalau Anda tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin, Anda bisa saja terpental dengan sangat mudahnya. Nah, menurut Anda partai-partai mana yang kemungkinan besar bisa tembus di dalam proses KPU selanjutnya dan menjadi peserta Pileg Pemilu 2024? Tuliskan komentar Anda dan kita nanti bisa bahas lebih lanjut. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.